Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pemahaman mengenai dua kurikulum yang sangat penting dalam sistem pendidikan kita, yaitu ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai berbagai elemen kunci yang membentuk kedua kurikulum tersebut. Nah, kita akan memulai dengan pembahasan mengenai materi standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya kita akan membahas standar isi atau SI. Kemudian kita akan membahas donasi dan domisili. Dan yang terakhir kita akan menyinggung ujian nasional dan SPMB. Yang pertama kita akan membahas standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 200 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013. Nah, yaitu yang pertama ada dimensi sikap. Dimensi sikap ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu lulusan diharapkan memiliki keimanan yang kuat dan menjalankan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada berkarakter, jujur, dan peduli, yaitu lulusan harus memiliki karakter yang baik yang tercermin dalam kejujuran, ketulusan, dan kepedulian terhadap orang lain. Seseorang yang berkarakter akan selalu menjaga integritas, berlaku jujur dalam segala situasi, serta memiliki empati dan rasa peduli terhadap lingkungan dan sesama. Kemudian yang ketiga ada bertanggung jawab, yaitu lulusan diharapkan mampu bertanggung jawab atas segala keputusan dan tindakan yang diambil. Ini mencakup tanggung jawab terhadap pekerjaan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian yang keempat ada pembelajaran sejati sepanjang hayat, yaitu lulusan harus memiliki semangat belajar yang tidak terbatas pada masa pendidikan formal, tetapi terus berkembang sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yang kelima, ada sehat jasmani dan rohani, yaitu lulusan diharapkan memiliki keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani. Hal ini mencakup perawatan tubuh melalui pola hidup sehat, serta menjaga kesehatan mental dan emosional dengan mengelola stres, menjaga hubungan sosial yang positif, dan memiliki rasa kedamaian batin. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan atau faktual dan konseptual, yaitu lulusan harus memiliki pengetahuan faktual atau informasi atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengalaman langsung, dan pengetahuan konseptual atau pemahaman tentang teori atau konsep dasar dalam berbagai bidang ilmu. Nah, pengetahuan ini membantu lulusan untuk memahami fenomena alam, sosial, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Kemudian yang kedua ada teknologi atau prosedural, yaitu lulusan diharapkan memiliki pengetahuan tentang teknologi, baik yang terkait dengan perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software, serta cara penggunaannya atau pengetahuan prosedural. Kemudian yang ketiga ada seni atau konseptual dan prosedural, yaitu pengetahuan tentang seni mencakup pemahaman mengenai konsep-konsep dasar dalam seni, serta keterampilan prosedural untuk menciptakan atau menikmati karya seni. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada budaya atau faktual dan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang budaya mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Lulusan harus memahami keberagaman budaya yang ada di dunia, serta memiliki kesadaran dan refleksi diri atau metakognitif mengenai peran mereka dalam memelihara dan menghargai kebudayaan,
baik dalam konteks lokal, nasional, maupun global. Kemudian, yang ketiga ada dimensi keterampilan. Nah, di dimensi keterampilan ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kreatif, yaitu lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, yaitu dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi inovatif untuk memecahkan masalah. Kreativitas juga mencakup kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda dan mengembangkan hal-hal yang tidak biasa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua ada produktif, yaitu lulusan harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan efisien dan menghasilkan karya atau hasil yang bermanfaat. Yang ketiga, kritis, yaitu keterampilan kritis mengacu pada kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan berbagai informasi atau situasi secara mendalam. Yang keempat, ada mandiri, yaitu lulusan diharapkan dapat bertindak secara mandiri, yaitu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Yang kelima, ada kolaboratif, yaitu keterampilan kolaboratif mengacu pada kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Lulusan yang kolaboratif mampu berkomunikasi, berbagi ide, mendengarkan, dan berkontribusi dalam tim, serta menghargai peran dan pendapat orang lain dalam kelompok. Yang terakhir, yang keenam, ada komunikatif, yaitu lulusan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, yaitu kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, menulis, serta menggunakan teknologi komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, menurut Kemendikbud 2022, standar kompetensi lulusan kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pembelajaran berbasis karakter yang tercermin dalam profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila mencakup 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yaitu maksudnya adalah siswa diharapkan memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengamalkan ajaran agama dengan baik, dan memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu siswa diharapkan dapat menghargai dan menghormati keragaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Indonesia. Mereka diharapkan memiliki sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, yang ketiga ada bergotong royong. Siswa diharapkan dapat bekerja sama dalam kelompok, membantu sesama, serta memiliki semangat kebersamaan. Gotong royong mencakup nilai kolaborasi, saling membantu, dan berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama yang merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial. Kemudian yang keempat ada mandiri. Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan keputusan yang diambil, serta mampu berpikir dan bertindak secara independen. Kemudian yang kelima ada bernalar kritis. Siswa diharapkan dapat berpikir secara kritis, analitis, dan rasional. Mereka diharapkan mampu mengevaluasi informasi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi secara logis, serta mempertanyakan asumsi yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam ada kreatif, yaitu siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru, serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas definisi standar isi kurikulum 2013. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas standar isi kurikulum 2013. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini
dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kompetensi inti sikap spiritual. Nah, kompetensi ini mencakup pengembangan sikap spiritual peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, keimanan, dan penghayatan terhadap spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi ini berfokus pada pembentukan sikap sosial peserta didik yang mencakup cara berinteraksi dengan sesama, berempati, bertoleransi, bekerja sama, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi ini berhubungan dengan penguasaan pengetahuan yang luas dan mendalam oleh peserta didik. Pengetahuan ini mencakup fakta, konsep, prinsip, teori, serta ide-ide yang ada dalam berbagai bidang studi. Kemudian yang keempat ada kompetensi inti keterampilan. Kompetensi ini menekankan pada kemampuan praktis atau keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nah, keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, berinovasi, serta keterampilan teknis yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Kemudian yang kedua itu ada kompetensi dasar atau KD. Nah, kompetensi dasar adalah keterampilan atau pengetahuan yang lebih spesifik yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki konsep dasar yang berhubungan dengan kompetensi inti yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada materi pembelajaran. Materi yang harus diajarkan sesuai dengan standar isi ini harus relevan dengan kehidupan sehari-hari dan disusun secara sistematik sehingga dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang keempat ada struktur kurikulum. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti mata pelajaran wajib, misalnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani, dan sebagainya. Kemudian ada mata pelajaran muatan lokal. Nah, yaitu mata pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Kemudian yang kelima ada pendekatan tematik dan integratif. Dalam kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berbasis tematik digunakan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam tema-tema tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konstekstual bagi siswa. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada penilaian autentik. Nah, penilaian dalam kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian autentik yang tidak hanya mengukur hasil belajar dalam bentuk tes, tetapi juga pengamatan terhadap proses, sikap, dan keterampilan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas definisi standar isi kurikulum Merdeka. Nah, menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, standarisasi dalam kurikulum Merdeka merupakan patokan materi yang harus disampaikan guru dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mencapai capaian pembelajaran pada setiap kompetensi yang telah ditetapkan standarnya setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Nah, adapun standar isi kurikulum Merdeka, yaitu dia lebih fleksibel dan berdiferensiasi, yaitu yang pertama, materi atau isi dalam pembelajaran merupakan sebuah ruh dari mata pelajaran tertentu yang akan berpengaruh pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik yang dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator dapat merumuskan dan mengembangkan materi pembelajaran secara sistematis disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Yang ketiga, komponen materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, keterampilan dan sikap atau nilai. Kemudian yang terakhir, isi atau materi kurikulum terdiri dari teori, konsep dasar, hukum, dan dalil yang bersifat umum yang dapat diaplikasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu. Selanjutnya kita akan membahas
zonasi dan domisili dalam pendidikan. Nah, apa sih perbedaan dari zonasi dan domisili? Zonasi adalah kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan jarak tempat tinggal, sedangkan domisili adalah kebijakan penerimaan siswa baru berdasarkan wilayah administratif. Nah, adapun kebijakan zonasi dalam kurikulum 2013, yaitu yang pertama ditetapkan sejak tahun 2017 untuk penataan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Yang kedua, bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dalam akses pendidikan. Yang ketiga, mendorong pemerataan pendidikan di berbagai daerah. Yang keempat, sekolah negeri diwajibkan menerima peserta didik berdasarkan domisili, bukan hanya prestasi akademik. Yang terakhir, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Nah, kemudian adapun kebijakan zonasi dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan akses yang lebih baik kepada semua siswa. Yang kedua, mempertahankan prinsip zonasi dengan penekanan pada keadilan dan kedekatan geografis. Yang ketiga, sekolah diberikan keleluasan dalam menyesuaikan kapasitas dan daya tampung sesuai kebutuhan wilayah. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pendidikan antar daerah. Dan yang kelima, mengacu tujuan utamanya adalah pemerataan akses pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas definisi UN atau Ujian Nasional dan SPMB. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih perbedaan dari UN dan SPMB. Nah, jadi Ujian Nasional atau UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, adapun SPMB adalah singkatan dari Sistem Penerimaan Murid Baru. SPMB merupakan program penerimaan siswa baru untuk jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Nah, adapun hubungan antara UN atau Ujian Nasional dengan SPMB. Nilai dari UN seringkali digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar ke perguruan tinggi melalui SPMB. Misalnya, perguruan tinggi tertentu mungkin menetapkan nilai ujian nasional minimal untuk mengikuti ujian seleksi. Kemudian, meskipun UN lebih berfokus pada kelulusan di tingkat sekolah, sementara SPMB lebih berfokus pada penerimaan di perguruan tinggi, keduanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur kesiapan siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, nilai UN yang baik dapat meningkatkan peluang siswa untuk diterima di perguruan tinggi melalui SPMB. Sebaliknya, hasil ujian SPMB akan menentukan jalur pendidikan tinggi yang dapat ditempuh oleh siswa. Dengan demikian, walaupun keduanya memiliki tujuan dan konteks yang berbeda, UN dan SPMB saling berhubungan dalam proses pendidikan di Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan tentang elemen-elemen dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu dapat kita simpulkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan patokan utama dalam menentukan kualitas lulusan di setiap jenjang pendidikan. SKL ini sangat penting karena mencakup berbagai kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kemudian ada standar isi. Nah, standar isi menjadi acuan dalam penyusunan materi pembelajaran. Standar isi ini sangat penting karena mengarahkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai di setiap mata pelajaran. Kemudian, ada zonasi dan domisili yang berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, serta ujian nasional atau UN yang selama ini menjadi tolak ukur utama bagi penilaian kelulusan dan pencapaian kompetensi siswa. Namun, dengan adanya perubahan kurikulum Merdeka, kita akan melihat bagaimana evaluasi dan asesmen lebih berfokus pada pembelajaran yang lebih holistik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, kita juga menyinggung tentang sistem penerimaan mahasiswa baru atau SPMB yang tidak hanya mencakup seleksi masuk perguruan tinggi, tetapi juga bagaimana sistem ini menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan pemerataan pendidikan tinggi dan mengakomodasi potensi terbaik dari seluruh lapisan masyarakat.